Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Pelantara Muda dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita kembali bertemu untuk berbincang dan berdiskusi terkait hal-hal yang bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara ini. Jadi sahabat Pelantara Muda, untuk kali kelima kita masih bersama dengan Ustaz Adinal Bandaro Putih selaku pimpinan wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sumatera Barat. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Khalil. Gimana Bung Khalil, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang soal politik mengingat Pilkada serentak 2020, maka diskusi-diskusi tentang politik ini kita harapkan bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat sehingga ketika menentukan pilihan nanti benar-benar sesuai dengan harapannya untuk 5 tahun ke depan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik Islam atau partai politik Islam. Jadi Ustaz, fenomena munculnya partai baru ini kan belakangan sudah mulai muncul ya Ustaz ya. Yang sudah resmi itu Partai Gelora, kemudian Amin Rais kabarnya juga membuat partai, dan Masyumi Ribon, dan masih banyak lagi bermunculan partai-partai politik ya Ustaz. Satu lagi yang kemarin sempat kita perbincangkan itu terkait munculnya kembali hadir Partai Syarikat Islam Indonesia untuk kembali meramaikan bursa politik Indonesia Ustaz. Jadi berbicara soal partai Islam Ustaz, mengingat apabila kita hitung persentase perolehan suara dari pemilu 2019 ya, kan masih mayoritas itu rata-rata yang menjadi pemenang adalah partai-partai nasional. Partai Islam yang agak beruntung itu partai PKS, suaranya lumayan. Kemudian P3 itu hampir nyaris tidak lolos ambang parlemen. Lalu sekarang hadir kembali partai Syarikat Islam yang insya Allah akan hadir sebagaimana kata Ustaz Amanah Majelis Tahkim. Lalu apakah benar-benar dibutuhkan pada saat ini untuk kembali meramaikan politik Indonesia ini dengan hadirnya partai Islam, sedangkan Partai Gelora itu bukan partai Islam, mereka lebih ke arah nasional. Apakah Partai Syarikat Islam ini betul-betul bisa ikut bersaing Ustaz dalam terima kasih Bung Khalil. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin pembicaraan kita pada sebelum ini ada menyinggung bahwa apakah kenapa pemuda muslimin Indonesia itu tidak menjadi partai politik saja, kan begitu. Di dalam amanat Majelis Tahkim Kongres Syarikat Islam Indonesia itu ada amanat untuk kembali melahirkan Partai Syarikat Islam Indonesia. Tapi ini dipertegas kembali kemarin itu pada konferensi semacam rapat kerja wilayah di dalam organisasi lain, konferensi besar tentang menghidupkan kembali Partai Syarikat Islam Indonesia ini dengan dan waktu yang sudah ditentukan. Apakah partai, bagaimana mekanismenya, apakah itu akan ikut di dalam pemilu yang akan datang atau tidak, ini belum ada
pembicaraan tentang itu sama sekali. Belum ada. Jadi PSI itu baru sebuah cita-cita. Jadi dia ada kalau dia sudah dideklarasikan gitu ya. Tapi ini menarik. Memang hari ini Partai Islam itu kan hanya diwakili oleh P3 yang berasaskan Islam ya. Kemudian PKS dan satu lagi adalah PKB. Dan ada partai baru, Partai Gelora, itu kan bukan berasaskan Islam, tapi dia adalah lebih cenderung masuk ke dalam kelompok nasionalis. Jadi pertanyaannya tadi, apakah partai Islam itu dibutuhkan atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya untuk mengakomodir suara-suara Islam, dan umat Islam membutuhkan partai itu, ya kan? Juga bisa tidak, kalau umat Islam sendiri juga tidak percaya dengan partai berasaskan Islam itu sendiri. Jadi tergantunglah jawabannya gitu, Bu Khalil. Nah tadi kita kembali dulu ke Partai Serikat Islam, Ustaz ya. Tadi saya katakan ini sebagai cita-cita. Saya pengen tahu sejauh ini, kan ada sebagian orang rencana yang hanya jadi wacana. Partai Serikat Islam Indonesia ini sejauh ini prosesnya itu apakah hanya akan berujung wacana atau memang betul-betul ada niat yang kuat dari kader Serikat Islam untuk kembali menghidupkan partai ini? Ini bukan wacana. Ya. Ada niat yang kuat, tapi kan tentu saja ini harus disiapkan. Infrastrukturnya itu kan harus disiapkan. Niat ini sudah sudah dituangkan di dalam Majelis Tahkim atau Kongres Serikat Islam Indonesia. Dan apakah itu akan lahir ya? Ini kan kalau tidak salah kemarin itu Majelis Tahkim yang ke-38 kalau tidak salah saya itu terakhir itu menguatkan kembali keputusan ini. Nah, apakah ini segera lahir atau tidak? Ya tentu untuk proses, tapi setidaknya adalah Dewan Pimpinan Pusat punya tanggung jawab sebelum masa jabatannya ini habis untuk merealisasikan keputusan Majelis Tahkim itu. Nah, persoalannya adalah sekarang, apakah Partai Syarikat Islam Indonesia itu akan menjadi peserta pemilu atau tidak, itu cerita lain. Nah, gitu, Bung Khalil. Menarik nih, Ustaz. Kalau kita berbicara soal politiknya Partai Islam, Ustaz, umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas, ya. Otomatis kalau kita kembali berkaca kepada perolehan suara pada 2019, masih lebih banyak malahan, lebih mayoritas yang tidak memilih Partai Islam ketimbang memilih Partai Islam. Kan saya tadi pada awal bertanya, apakah benar-benar dibutuhkan kembalinya hadir Partai Islam ini? Sebenarnya kalau menurut Ustadz, ada masalah apa sehingga sebegitu jauhnya perbedaan suara antara Partai Islam dan Partai Nasional? Ini kan tentu ini jawaban ini tidak bisa dijawab secara detail ya di sesi wawancara ini. Tapi setidaknya memang sistem yang berlaku atau praktek pemerintahan yang berlaku di Republik ini itu paling tidak yang banyak membuat Partai Islam ini tidak berkembang. Jadi pemilu
1955 itu kan baru berjalan selama Orde Baru, semasa Orde Lama itu hanya satu kali, 1955. Dan perolehan suara partai yang berbasiskan Islam dan berbasiskan ideologi nasionalis dan berbasiskan ideologi sosialis termasuk komunis gitu, itu rata-rata hampir imbang. Kursi Masyumi kita jumlahkan Masyumi, NU, PSI dan seterusnya, kemudian disembahkan lagi dengan PSI dan seterusnya, begitu hampir imbang. Tetapi kan di zaman Orde Lama itu pemilu itu kan hanya satu kali. Dan Presiden Soekarno menurut pendapat saya, dari pemahaman saya, itu kan lebih bersifat otoriter. Kekuasaannya hampir absolut. Nah, kemudian tumbang 1965. Kemudian di masa Orde Baru kembali kita berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter di mana semua partai itu dipaksa. Fusi, lahirlah Partai Demokrasi Indonesia, seluruh kelompok-kelompok yang berbasiskan nasionalis, sosialis, di luar golongan karya, itu dikelompokkan di PDIP. Dan kemudian ada Partai Golongan Karya. Kemudian yang berbasiskan Islam dikelompokkan di dalam Partai Persatuan Pembangunan, fusi partai. Dalam kenyataannya, dalam prakteknya, selama Orde Baru itu orang-orang kita juga tahu, orang-orang tua juga tahu, itu tekanannya untuk Partai Persatuan Pembangunan itu luar biasa. Dan kemudian juga pemilu pada waktu itu kan tidak ada yang jujur di masa Orde Baru. Tidak ada yang jujur. Dan kemudian sistem politik yang berlaku ketika itu pun di masa Orde Baru, ya, kelompok Islam itu kan mendapat tekanan yang luar biasa. Nah, kan tidak ada yang menyangka reformasi ini terjadi. Dan tidak ada yang akan menyangka Presiden Soeharto itu yang begitu kuat akan jatuh. Nah, tiba-tiba di tahun 99 ketika Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto, membuka keran demokrasi yang seluas-luasnya, maka dari sistem tiga partai tadi menjadi multi partai, maka bermunculanlah partai-partai yang seperti jamur gitu ya. Nah, persoalannya di situ, kita kelompok umat Islam, menurut pendapat pribadi saya, itu kan sebetulnya yang terjadi adalah pertarungan para elit yang tidak mau kompromi, elit-elit kelompok Islam, sehingga kan lahir partai A, B, C, D, begitu ya. Dan akhirnya juga berguguran. Tidak bisa bertahan lama. Ya kan? Sementara partai-partai misalnya PDI Perjuangan tahun 97 itu Megawati menjadi simbol perlawanan wong cilik terhadap tekanan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dan 99 pemilu jelas dia sudah punya basis massa yang kuat. Nah, PDIP menang, Golkar yang juga masih punya infrastruktur partai yang kuat. Sementara elit-elit partai kita yang pecah dari yang mungkin dulu berafiliasi di P3 atau mungkin ada yang lain-lain, itu kan tidak punya basis massa yang jelas, dan akhirnya juga tumbang. Termasuk misalnya muncul dulu Partai Syarikat Islam Indonesia 1905. Ada dua juga Partai Syarikat Islam ini yang muncul, PSI itu dan PSII 1905. Nah, karena tidak punya akar yang kuat. Nah, itulah kita melihat kenapa penting melihat sejarah ini. Nah, di tahun 2004
muncul yang fenomenal, misalnya PKS, ya kan, muncul yang sampai sekarang gitu. Tetapi PKS belum mampu sampai hari ini menjadi representasi dari partai umat di Indonesia. Ternyata dukungan suara terhadap PKS juga tidak besar. Kalau misalnya 411, 212 peristiwa yang sebelum ini menjelang pemilu 2019 kemarin, ternyata kan suara PKS juga tidak signifikan melambung ya gitu ya, melambung besar gitu ya. Artinya ternyata umat belum melihat PKS sebagai representatif dari partai umat Islam itu sendiri, termasuk P3, ya kan? Mungkin P3 itu kekecewaan terhadap dukungan gitu ya, bisa jadi dukungan karena kita sudah terbelah antara kubu cebong, kubu kampret, begitulah gitu kira-kira Bung Khalil. Kalau berbicara soal sejarah tadi, coba kita runut lagi dari awal, mulai dari fase fusi di mana partai umat Islam itu digabung jadi satu partai, partai nasionalis, partai segala macam digabung jadi satu partai. Kan yang bertahan sampai hari ini itu, ya yang luar pecah itu kan partai yang digabungkan dari umat Islam. Ya keluarnya PSII, kemudian keluarnya NU. Itu kan artinya kalau saya lihat, menurut pendapat saya, memang umat partai Islam nggak bisa bersatu. Kan mulai dari situ kan kita bisa berkaca. Kemudian ketika lah kita katakan pada saat itu ditekan oleh Orde Baru, setelah reformasi kan tidak lagi menekan, dan tidak juga bersatu. Ya kan artinya melihat persoalan ini sebenarnya, kalau tadi Ustaz katakan ini dari elit ya kan, sebenarnya itu lebih persoalan ketidakmampuan mengumpulkan suara ini itu karena elitnya, atau memang karena partai Islam itu bukan berbicara soal politik keumatan, tapi bicara soal politik kekuasaan. Jadi saya ingin garis bawahi gini. Ya. Jadi bukan tidak bisa bersatu, Bung Khalil, tapi belum bersatu. Ya, belum bersatu. Ya. Jadi bukan tidak bisa, tapi entah kapan. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu tentang itu. Dan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ya partai Islam ini mengecil. Kalau seandainya ya, kalau kita berandai-andai ini tidak pecah, semua berada di, kalau disebutlah ini tidak terjadi pertarungan elit lah ya, misalnya PKB, PKS, kemudian P3, atau tambah PAN yang menganggap ini representasi suara umat juga walaupun berasaskan nasionalis, kita besar juga sebetulnya, besar, ya kan, besar. 8%, 16%, tambah 4%, 20%, tambah lagi penuh ada sekitar 24%. 24%? Iya, berarti kan hampir ya besar. Kalau ke PDIP sendiri kan juga 19% cuma. 19% hari ini ya, selebihnya kan di bawah itu, Gerindra di bawah itu, Golkar di bawah itu. Kalau kita gabung suara yang ada sekarang. Tapi persoalannya kenapa ini tidak bisa bergabung, tidak bisa menyatu. Ya persoalannya kembali sebetulnya adalah soal elit. Karena elit kita mungkin ini masih orientasinya adalah kekuasaan, dan saya sepakat bahwa itu bukan politik keumatan, sepakat saya itu. Menarik ya kalau misalnya kita bicara partai Islam. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial media, misalnya di Twitter atau di Facebook ya, yang paling banyak menyerang ya. Kan kita bicara umat Islam, tentu umat Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran, kepada Sunnah, tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Yang paling banyak menyerang lawan, yang paling banyak komentar usil, bahkan sampai bernada kasar, itu justru dari akun-akun ya yang umat Islam yang bernama Syekh ini, Syekh itu. Itu kan
buzzer ya kalau istilahnya, buzzer politik dari partai. Kita juga tidak bisa katakan mendekati partai Islam atau bisa partisipan umat Islam, tapi kan itu artinya gaya berpolitik umat Islam itu tidak santun sama sekali. Gak juga bisa kita sebut bahwa santun atau tidak santun ya. Ini kita kan juga nggak tahu ya kalau buzzer ini kan kita nggak tahu siapa ini yang, karena memang semua akunnya anonim ya. Apakah itu adalah orang-orang yang asli berideologikan Islam atau tidak, kita kan juga nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan, dan itu nggak bisa dijadikan alat ukur apa yang terjadi di media sosial itu. Kita nggak bisa melihat ukur. Tetapi yang jadi persoalan hari ini, kalau misalnya partai Islam ini menurut pendapat saya mau besar, iya kan? Kuncinya cuma satu. Kembali lagi kepada Quran dan Sunnah itu, ya kan? Dan tidak menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk dalil-dalil pembenaran, kan begitu. Dan ya bersabar untuk soal soal kemenangan itu. Ya ndak usah ngotot, terus saja lah didik rakyat ini, didik umat ini dengan, ya kalau mungkin orang menyebut bahwa Islam itu tidak ideologi, iya kan, kita sepakat karena dia wahyu. Tetapi sandaran pikiran, ide dan gagasan yang menjadi sumber ideologi, nilainya adalah nilai Islam. Inilah yang mau ditanamkan. Tanamkan bahwa cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang Islam. Nah, tentu ini tidak mudah. Karena memang perubahan sekarang kan semakin cepat. Dunia yang terconnecting dengan teknologi hari ini, apa yang terjadi di belahan dunia sana sangat mempengaruhi apa yang terjadi di belahan lain, dan kemudian sangat mudahnya gitu ya. Nah, persoalan hari ini bagaimana kita mendidik bahwa umat ini menjadi orang-orang yang berpegang teguh terhadapnya. Nah, kalaupun misalnya hal-hal yang kita lihat, misalnya persaingan politik ini, ya tidak perlu pula kalau satu kita menyebut partai ini partai Islam, ini partai Islam. Kalau sama-sama kedua-duanya bersandarkan kepada Quran dan Sunnah, atau ini kader dakwah, ini kader dakwah, ya. Kalau misalnya kan tidak perlu pula harus saling serang menyerang untuk menjatuhkan pribadi dan segala macam gitu ya. Yang sayangnya kita kan seperti itu pertarungannya gitu ya. Pertarungannya begitu. Nah, kalau misalnya kader-kader partai itu tidak menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang suka menyerang pribadi orang, merasa benar sendiri, ya jelas umat jengah dengan itu, orang jengah dengan itu, kan begitu. Kalaupun akan mengkritik, kritiklah dengan kritik yang santun, ya kan? Kritiklah dengan ya sesuailah dengan tuntunan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan berpolitik. Nabi kan berpolitik, ya kan? Nabi berpolitik. Jadi kalau misalnya hari ini dikatakan bagaimana peluang partai Islam, menurut saya memang kecil. Hari ini ya. Tapi ke depan kita belum tahu. Ketika partai yang kecil ini, kita yang kecil ini mau mendidik umat, bekerja keras untuk itu, membuka cara berpikir, kan begitu. Nah, kalau misalnya kembali disinggung kalau seandainya PSI ini lahir, bukan seandainya, suatu saat nanti PSI ini akan lahir, dan PSI ini juga bisa bersabar untuk tidak menjadi partai yang berkuasa, dan dia mau melakukan pendidikan terhadap umat dan bekerja terus menerus itu, ketika dia menyadari dalam ideologinya bahwa ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti PSI ini akan bisa besar. Nah, itu kan hanya soal waktu. Tetapi jikalau orang-orangnya juga tidak sabar,
merasa lebih benar sendiri, merasa lebih pokoknya lebih dari yang lain kayak gitu ya. Ya PSI tidak akan besar-besar. Akan kembali seperti itu, termasuk partai-partai Islam lainnya juga. Nah, kalau ya bedanya kalau kita lihat begini, Bung Khalil. Islam itu kan sudah real gitu ya. Tracknya itu udah jelas gitu ya. Jalan yang ditempuh udah jelas. Kalau yang ideologi lain itu kan sangat dinamis gitu ya. Nah, kalau kita dia sangat bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang. Kalau kita itu kan harus membaca itu sesuai dengan kaidah-kaidah tuntunan, iya kan? Dan itu tantangan terberat, karena di dalam ini kan mereka begitu sangat dinamis gitu. Ini tantangan terberat kalau menurut saya. Jadi apakah perlu? Balik lagi kita pertanyaan kali tadi, apakah perlu? Menurut saya perlu. Sangat perlu partai Islam itu. Sangat perlu. Tapi apakah itu bisa memperjuangkan aspirasi umat? Jawabannya bisa. Tapi apakah itu akan dalam waktu dekat? Tentu kalau realita yang sekarang ya kecil, sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau itu terus bekerja dalam mendidik umat ini, insya Allah satu saat mungkin. Nah, inilah semangat itu. Kalau seandainya misalkan saya ini misalkan jadi kader PSII misalnya, bisa jadi kalau terus bekerja untuk itu, bisa jadi perjuangan ini tidak akan dinikmati ketika saya hidup. Mungkin saja PSII itu 20 tahun yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang ketika terus bekerja mendidik umat gitu. Oke, Ustaz. Sampai di sini kita sepakati dulu atau kita katakan bahwa partai Islam itu masih perlu. Masih perlu. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya ini perlu, partai Islam seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat? Wah, partai Islam bisa seperti apa? Iyalah partai Islam yang bisa membawa suara-suara umat ini. Ya kan? Partai yang hidup menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh umat. Ini kan kadang-kadang tidak nyambung gitu ya. Ya kan? Aspirasi umat ini ya lebih banyak misalnya partai-partai Islam. Kalau seandainya hari ini juga semua kader partai politik itu bekerja menjemput suara-suara umat ini, saya rasa partai Islam yang ada sekarang juga akan besar. Tapi kan, mohon maaf, ini pembicaraan kita nih, ya, mohon maaf, mungkin pendapat saya yang subjektif, ini kan kita melihat partai-partai itu kan sifatnya lebih banyak eksklusif, tidak inklusif. Kan begitu. Kadang-kadang melihat perbedaan, sesama kita muslim pun berbeda partai, itu kadang-kadang melihatnya seperti musuh. Iya enggak? Gitu. Jadi, partai mana yang dibutuhkan umat? Kalau ini dianggap bahwa partai yang ada sekarang ini tidak mewakili suara umat, maka partai Islam yang akan muncul itu harus menjadi aspirasi umat. Yang dibutuhkan oleh umat ini kan bukan hanya suara siapa yang akan jadi bupati, ya kan? Siapa yang akan menjadi gubernur. Bukan itu. Itu hanya satu bagian. Rakyat ini butuh dikeluarkan dari kemiskinan. Rakyat ini butuh mendapat pendidikan yang murah, berkualitas, punya kesempatan. Umat ini butuh lapangan pekerjaan. Iya kan? Dan ketika partai-partai itu bekerja menyuarakan itu, saya yakin dia akan mendapatkan dukungan. Nah, persoalannya sekarang adalah kader-kader partai politik itu, adanya itu memperjuangkan hal-hal yang demikian. Biaya kesehatan yang murah, urusan birokrasi yang tidak berbelit-belit, kan begitu.
hadir. Bukan hanya sekedar hadir dalam memperjuangkan jalan, rabat beton. Lalu katakan, mengklaim kita bahwa di sini, ini jalan ini saya yang memperjuangkan, ini yang memperjuangkan. Bukan begitu. Nah, bagaimana kita mengharapkan bahwa partai itu hadir ya? Nah, ini mungkin Bung Khalil. Saya yakin dan percaya partai itu pasti akan menang. Partai itu akan mendapatkan dukungan. Kalaupun kita misalnya membawa contoh, awal-awal PKS kan begitu. Awal-awal ya. Kalau sekarang wallahu alam, saya tidak tahu. Ketika dulu saya pernah di PKS, kan begitu. Hadir, menjawab, walaupun tidak seluruhnya satu persatu dijawab seperti itu kita. Gitu. Berarti artinya ketika partai Islam itu betul-betul bisa menampung aspirasi masyarakat dan merasa terwakilkan, maka disitulah kembali kejayaan partai Islam. Artinya dia akan dapat dukungan. Nah, kemudian tentu dengan dukungan yang besar itu, tentu rentetannya adalah pada kursi di parlemen. Ketika bicara kursi di parlemen, tentu kebijakan-kebijakan akan lahir dari situ. Dan tentu saja ya korelasinya begitu. Pasti umat ini partai itu akan mengalami kejayaan. Nah, kembali lagi ke Partai Serikat Islam yang sama-sama kita harapkan akan hadir. Harapan seperti apa jika seandainya partai ini telah hadir dan kemudian lolos uji KPU dan sebagai peserta politik 2024? Harapan seperti apa yang dibawa oleh PSII ini untuk masyarakat, untuk menjawab harapan masyarakat selama ini tidak terpenuhi itu? Gini, sekali lagi PSII itu belum lahir. Iya, kalau seandainya hadir kan. PSII itu belum lahir. Ya. Baru ini menjadi amanat Majelis Tahkim. Ya. Tapi kan kalau seandainya ini lahir dan kemudian ditutup oleh masyarakat, tentu kan masyarakat tahu dan kemudian akan bisa memunculkan harapan baru dan bisa jadi didukung oleh masyarakat. Iya, harapan kita partai ini kalau ada lahir ya, harapan saya sebagai seorang kader Syarikat Islam Indonesia, harapan kita tentu partai ini akan didukung oleh rakyat. Tetapi kita juga harus belajar. Kalau kembali orang Syarikat Islam Indonesia juga harus belajar kembali membaca sejarah. Kenapa kita gagal? Kenapa kita tidak didukung? Kan begitu. Dan tentu itu harus menjadi kajian. Nah, ke depan apa yang dibicarakan diamanatkan oleh Pak Cokro, para orang-orang tua yang meneruskan perjuangan Pak Cokro dan seterusnya itu. Nah, tentu itu perlu diformulasikan kembali dalam konteks kekinian. Kan Pak Cokro kan perjuangannya dulu berhadapan dengan Belanda gitu ya. Kemudian bagaimana PSII di zaman sekarang di dalam konteks berrepublik ini seperti apa? Tentu ada kajian-kajian begitu ya. Nah, saya berharap kalau nanti lahir PSII ini Partai 19 PSII yang akan dilahirkan oleh Syarikat Islam ini kembali menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, itu adalah dia menjadi, dulu ada Partai Islam tesisnya, antitesisnya lahir sekarang partai-partai yang ada sekarang. Maka PSII akan menjadi sintesis. Jadi ini partai Islam di masa lalu, tesisnya, lalu antitesisnya adalah partai Islam yang ada sekarang, maka PSII harus menjadi sintesis dari partai-partai itu. Dan itu tentu bukan pekerjaan yang ringan. Nah, karena pun hari ini syarat partai itu untuk bisa ikut pemilu itu cukup berat dalam perundang-undangan, dan harus ada di 30 di seluruh provinsi, 75
kabupaten kota persen ya, 75%, 100% di provinsi, kemudian 75% di kabupaten kota, kemudian 50% di tingkat kecamatan. Dan itu cukup berat, tentu sumber daya manusia. Nah, tentu ini melihat juga sejauh mana juga ketika PSII ini sudah berdiri, pertanyaan sejauh mana kader-kadernya juga tidak tergoda untuk ikut pindah partai lain. Ini kan kita belum bisa pemilu nih gitu kan. Nah ini cukup berat. Tapi apakah ini pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau jawabannya apakah bisa atau tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ini kan hanya persoalan waktu, persoalan keistiqomahan di dalam jalur perjuangan itu, ya kan? Bagaimana terus membangun itu? Kalau misalnya balik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan kalau kita berpecah-pecah di dalam ya hilang kekuatan. Nah, kalaupun PSII ini akan lahir menyebabkan di antara kita berpecah-pecah, ya kalau menurut saya tidak perlu lahirlah PSII. Kenapa tidak dibesarkan saja partai yang ada gitu. Tapi kalau PSII itu bisa menjawab itu semua, kita bisa satu langkah seterusnya, ya kenapa tidak gitu. Itu kalau seandainya jadi ya Bung Khalil ya. Ini PSII-nya belum lahir. Berarti sama-sama kita harapkan ke depannya Ustadz, partai Islam itu benar-benar mampu menjawab aspirasi masyarakat. Kemudian partai Islam itu betul-betul mewakili suara masyarakat. Dan partai Islam itu saling merangkul. Ketika yang satu cuma bisa memenuhi aspirasi yang ini, yang lain bisa memenuhi aspirasi ini. Saya rasa jika seperti itu, mungkin umat Islam betul-betul merasa terwakilkan. Jadi begini, ya idealnya kan begitu ya. Jadi pengalaman memang agak berbeda pandangan masyarakat kita ini. Ketika partai ini berbasiskan Islam atau berlandaskan ideologi Islam, itu masyarakat menuntut. Ini harus dipahami oleh para kader-kader partai Islam, termasuk PSI, menuntut bahwa dia berbeda dengan partai-partai lain. Mereka ini tidak boleh salah. Dalam artian? Tidak boleh melakukan kesalahan yang lain-lain, karena mereka adalah cerminannya adalah dia menjadi teladan. Ini tuntutan masyarakat. Nah, ini yang harus dijawab oleh kader. Beda. Kalau misalnya ada kader partai nasionalis mabuk, ya, itu gak ribut-ribut amat gitu. Bayangkan kalau kader partai Islam ada yang mabuk. Wow, itu ributnya luar biasa. Nah, jangankan hal-hal yang demikian gitu. Tidak menyapa, sombong sebagai ini dan segala macam. Jadi mata umat itu sangat mengawasi tindak tanduk dari kader-kader partai Islam itu sendiri. Inilah yang harus dijawab. Memang kita dituntut di situ tidak seperti orang yang suci, dan sebetulnya itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, tinggal lagi pada saat ini adalah gimana itu untuk bisa kader-kader partai ini bisa menjawab itu, ditambah kemampuan untuk mengurus umat ini. Kalau itu terjadi, insya Allah partai-partai, saya yakin partai Islam ini ada, terlepas lah mau PSII, mau PKS atau mau P3, ketika mereka hadir mengurus umat ini, siapapun itu partainya, apakah mau P3, apakah itu PKB, apakah itu PKS, kehadir mengurus umat ini. Mereka bicara kemiskinan itu real. Gak ngurusin soal-soal pemerintah pusat. Kalau partai lokal misalnya gak ngurusin pemerintah pusat lah. Perjuangkan di sini angka kemiskinan di negari ini sekian, besok turun. Mereka urus betul-betul. Ketika salah bilang salah. Iya, artinya gini, tahu dapil A, berapa sih sebetulnya angka kemiskinan di situ? Berapa keluarga yang miskin? Berapa ini? Mereka urus itu betul-betul diurus. Kan begitu.
kita yakin partai Islam ini akan besar, akan mengalahkan partai nasionalis, yakin. Dan ketika umat ini diurus, kita masih ingat lah, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Natsir, disampaikan ya, uruslah umat itu, pasti umat akan mengurus kita. Sesatunya itu, urus umat ini. Jadi bicara tahu berapa sih sebetulnya angka kemiskinan, berapa sih sebetulnya angka pengangguran di tingkat negara itu, di kecamatan itu, apa? Kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, anggota dewan yang terpilih juga tahu atau tidak itu data-data yang demikian. Tahu betul dia. Lalu bagaimana mengarahkannya, bagaimana melahirkan kebijakan itu. Saya yakin partai Islam ini akan besar. Sekali lagi kuncinya adalah urus umat ini, bukan hanya sekedar urusan-urusan politik. Ya, tentang siapa yang mau jadi kepala daerah atau siapa yang mau jadi presiden, gitu kan. Ketika partai ini berada di parlemen, lantanglah bersuara tentang kepentingan umat itu. Kepentingan umat itu ya kehidupan mereka sehari-hari, ya kan? Gitu, Bung Khalil. Oke, Ustaz, sebagai penutup, harapan kedepannya terkait Pilkada 2020 ini, ditambah dengan ikut sertanya partai-partai Islam dalam mendeklarasikan calon, ya, saling bergandeng-gandeng, bahkan ada juga dengan partai nasionalis. Harapannya akan terjadi atau akan menghasilkan seperti apa dengan ikut sertanya partai-partai Islam? Kalau di Sumatera Barat, ya sebetulnya soal garis ideologi tidak terlalu pengaruhi. Kemudian soal figur itu jauh lebih kuat daripada partai yang mengusung. Jadi faktor partai itu kan hanya sekedar kendaraan untuk dapat tiket. Karena mungkin partai yang punya massa yang jelas itu PKS, jelas itu kadernya, artinya terukur kadernya itu. Selebihnya kan cair, artinya tidak ada juga orang melihat dia dari partai mana. Tapi figurnya. Iya, tapi figurnya gitu. Jadi apa pengaruh partai Islam mendukung itu? Ya agak susah juga untuk mendeteksi kan gitu ya. Tetapi karena memang bagaimanapun bagi kita ini kan yang jadi kepala daerah ini orang yang beragama Islam, niniak mama, ya kan? Rata-rata niniak mama, orang yang berpengalaman, kan begitu. Agak sulit untuk menarik pertarungan ideologi di Sumatera Barat ini gitu ya, agak sulit gitu. Nah, jadi apakah harapan saya itu adalah di pilkada ini 2020 ini bagaimana rakyat itu dicerdaskan, karena memang ada kecenderungan juga dilihat bahwa kita digiring agak menuju demokrasi yang liberal, demokrasi yang bebas nilai gitu ya. Kalau dulu kita untuk menjaga pilkada ini supaya tidak membelah masyarakat, ini ada namanya kan pilkada badun sana. Saya nggak tahu ya apa jargonnya itu, masih tagline-nya itu masih seperti itu sekarang atau tidak ya, karena kita belum lihat dari ini. Dan hari ini kita melihat sudah mulai saling serang menyerang, menjatuhkan pribadi ya. Ada akun bodong yang buka aib dan segala macam gitu kan yang terjadi gitu. Nah, kita ingin masyarakat dididik bahwa di Minang ini kan terkenal, ini khusus Sumatera Barat dan khusus Minangkabau, yang lebih mayoritas adalah orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat ini. Adat kita itu menyatakan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Artinya adalah kalau memang betul-betul kita ini menepati janji kita bahwa landasan hidup kita adalah kitabullah, jangan pilih mereka yang menyogok politik uang.
Jangan pilih. Karena keberkahan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menerima sogok dan yang menyogok kedua-duanya masuk neraka. Kan begitu. Jadi jangan sampai. Nah, itulah peran dari partai Islam menyadarkan ini. Ya kan? Dengan dalih apapun gitu. Jangan menyogok dengan memberikan uang pada masyarakat, pilih saya, pilih saya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa negeri kita ini supaya berkah, ya jawantahkanlah nilai-nilai yang kita sebutkan adat bersani syara itu betul-betul kitabullah, apa yang dikatakan oleh Allah itu dilaksanakan. Dan pilkada ini bukan arena permusuhan. Nah, partai-partai Islam jangan menjadi pemecah umat. Tapi bagaimana menyatukan? Kalaupun toh ada serangan-serangan yang tidak ini, itu kan bisa disikapi dengan cara-cara yang santun. Toh Nabi juga mengajarkan betapa juga Nabi diludahi oleh Yahudi kan begitu gitu. Jadi gak usah ditarik didik umat ini dengan akhlak yang benar, didik masyarakat ini dengan cara-cara berpolitik yang berlandasan kepada nilai-nilai syara itu. Nah, itu mungkin. Jadi kita tidak ingin, artinya Sumatera Barat ini, kita ini kan rawan. Kita berada banyak gunung api, curah hujan yang tinggi, banyak lembah. Kalau musibah-musibah ini datang kan kesemuanya karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Kan begitu. Bayangkan kalau pemimpin yang duduk itu adalah pemimpin yang dalam garisan tidak dikehendaki. Bukan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala karena cara-caranya itu yang nggak benar. Kekuasaan mungkin diberikan sama mereka. Kan begitu. Dan kemudian juga siapapun yang terpilih nanti tidak perlu pula membuat kita saling serang menyerang. Ketidaksukaan terhadap siapa yang memimpin ini, karena itu kan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada siapapun bagaimanapun caranya dia meminta. Kalau Allah tidak akan memberikan, gak bakalan bisa, kan gitu. Kalau Allah akan memberikan kekuasaan kepada seseorang, tak satu pun juga yang akan bisa menggagalkan. Tapi ikhtiar kita untuk mendapatkan itu kan ada gitu. Jadi menurut saya begitu, Bung Khalil. Jadi peran dari partai Islam itu dalam pilkada ini adalah sebagai pemersatu. Iya, walaupun misalnya sebagai mencalonkan ini kita, tapi tunjukkanlah bahwa kader-kader partai yang berasaskan Islam itu melakukan politik-politik yang santun, bukan ikut memecah belah umat, kan gitu, bukan menebarkan kebencian, ya kan? Dan bukan memandang orang di luar kita seperti musuh gitu. Bagaimana kita melihat bahwa berbeda pendapat itu adalah kawan berpikir, berbeda pandang itu adalah kawan berpikir. Itu mungkin menurut saya, Bung Khalil. Berarti sama-sama kita harapkan pada Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya menghasilkan pemimpin baru, tapi juga meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Ustadz, terima kasih atas waktunya. Iya, Bung Khalil, terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan dulu, sebenarnya kalau kita bahas panjang lebar masih soal pakai. Jadi sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih Bung Khalil. Baiklah sahabat, itulah tadi hasil diskusi kita dengan Ustadz Adnan Bandaro Putih selaku pimpinan wilayah Pemuda Muslim Indonesia Sumatera Barat. Itu tentang partai Islam dan politik Islam. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan masyarakat sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang salah itu datangnya dari saya, yang benar itu hanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.